Nah, di Kejadian 19 ada 3 kisah di situ, ya. Ada bagaimana Sodom dan Gomora diselamatkan dan bagaimana proses terjadinya keturunan Lot selanjutnya lewat kedua anaknya. Nah, sebuah pertanyaan sederhana kalau kita bisa jawab. Kira-kira Lot diselamatkan karena Abraham atau Lot diselamatkan karena hidupnya? Nah, kalau kita lihat semalam kan Abraham seperti nego dengan Tuhan itu. Dan ternyata Tuhan cuma dapati bahwa hanya ada Lot, istri dan 2 anaknya, 4 gak sampai 10. Karena itu akhirnya keputusan pun jatuh, Sodom Gomora dibinasakan. Nah, kalau kita nggak baca baik-baik Kejadian 19, kita mungkin akan berkata gini, oh Lot ini diselamatkan ini pasti karena Abraham. Saya mau Bapak Ibu baca baik-baik. Kalau kita baca baik-baik ternyata Lot pun hidup sangat luar biasa. Saudara, kalau kita lihat alasan kenapa Allah membinasakan Sodom dan Gomora, karena kota ini moralnya hancur. Ya, tapi hebatnya ada seorang Lot yang bisa hidup beda di situ. Bayangin dia tolong 2 malaikat ini yang mereka nggak tahu itu malaikat, tapi satu kota itu datang, ya mereka ingin ya tanda kutip memakai 2 orang ini. Luar biasa, moralitas yang bobrok banget. Nah, saudara, saya mau berkata, bagi orang beriman, saya ulangi lagi, pelajaran dari Lot dan Abraham. Bagi orang beriman, ya dengarkan saya, harusnya kebenaran tidak boleh hancur hanya karena sekeliling kita penuh dengan dosa. Gitu. Lot ikut Abraham, Lot lihat hidup Abraham, dan begitu dia tiba di Sodom dan Gomora dan kota itu bejat, kebejatan dari kota itu tidak menghancurkan Lot. Ini luar biasa. Saya tetap percaya bahwa keberadaan Abraham juga sangat menentukan kenapa Allah memilih menyelamatkan Lot, istri dan kedua anaknya. Tapi memang Lot juga membuktikan bahwa di tengah kebejatan dia tetap memilih kebenaran. Luar biasa. Nah, ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita selalu berkata, iya karena sekelilingku buat dosa, ya akhirnya saya, berarti Anda bukan orang beriman. Anda kalau orang beriman, mau kiri kanan kita gak ada satu orang pun yang hidup benar, kita harus hidup benar. Itu harus menjadi sebuah keputusan kita. Karena saya dan Anda adalah orang beriman. Orang beriman di tempat di mana saja, mau banyak orang percaya atau semuanya orang berdosa yang tidak ngaku Yesus, Yesusku tidak tergantikan. Amin. Harusnya demikian. Pelajaran kedua, kita lihat apa yang terjadi dengan istri Lot. Dia jadi tiang garam. Bayangin saudara, sampai hari ini itu masih ada saudara. Waktu Tuhan izinkan saya oleh anugerah nyampe di tanah perjanjian, kami diperlihatkan oleh guide itu sana itu, ya, istri Lot yang jadi tiang garam itu. Wow saudara, ribuan tahun masih ada. Menjadi peringatan bagi kita, pelajaran kita. Bagi orang beriman, janganlah terlalu suka noleh ke belakang. Mari kita belajar gini, yang lama sudah berlalu, yang baru ada di depan. Yerusalem baru bukan di belakang, Yerusalem baru di depan. Semua saudara, kemegahanmu, kegagalanmu kalau udah masa lalu, udahlah, belajar gak usah noleh ke belakang. Jalanlah, nataplah ke depan. Supaya selalu ada challenge, selalu ada tantangan-tantangan baru untuk kita taklukkan. Kalau kita terlalu nyaman dengan masa lalu, atau kita terlalu terpuruk karena masa lalu, makanya iman kita gak pernah level up. Kita gitu-gitu aja. Setahun lalu dengan hari ini sama, 5 tahun lalu dengan hari ini sama, bahkan lebih hancur. 5 tahun lalu menyala-nyala, tahun ini berasap-asap. Saudara, tolong pikirkan hari ini, ya. Tolong pikirkan hari ini. Sekali lagi pelajaran kita sebelum kita doa malam ini. Ingat ini baik-baik bagi orang beriman. Sekalipun di sekeliling kita penuh dosa, kebenaran tetap bagian kita. Amin. Dan yang kedua, jangan suka noleh ke belakang. Belajar yang baru ada di depan. Yerusalem baru ada di depan. Allah kita kreatif, Allah kita penuh dinamika. Belajar lupakan semua yang sudah berlalu, supaya challenge yang baru di depan.
kita punya iman bisa mengalami level up dalam kehidupan kita.